Terima itu ambil satu. Atas waktu yang diberikan kepada kami, Demak. Foto nih. Harus sampai itu tinggal. Program kerja kami dari Badan Pengurus Nadia Generasi Muda Persada Kumparan Pengurus Nadia Turunan Cabang Persatuan 1 dan 2. Program kerja kami sebenarnya ada 7. Nanti akan dipaparkan oleh anak kami Halo, akan dipaparkan oleh anak kami. Orang sudah Pak Tua, Naboro. Kami dari Generasi Muda Sinaga, terkhusus di Kota Jambi, cabang 1 dan cabang 2. Ada beberapa mungkin program kerja sudah dibagikan kepada Muda, Bapak Tua. Di program kerja pertama ada masa perekrutan anggota baru Kuma PPTSP. Ini juga menjadi tolak ukur fokus kami di tahun ini, yaitu mendata semua generasi muda dari sektor 1 sampai ke sektor 8. Mungkin ada pemekaran sektor, tapi difokuskan dulu untuk di sektor 1 sampai sektor 8. Kemudian untuk perekrutan, kami berharap untuk masing-masing sektor kepada ketua sektor untuk membuat ada yang namanya koordinator pemuda Demak. Artinya di setiap sektor harus ada koordinator pemudanya minimal 10 orang, karena tiap sektor itu sebagai bentuk untuk berkreativitas di generasi muda Sinaga. Dan setelah itu kami juga melihat minimnya para pemuda-pemuda yang ada di dalam kota, terkhususnya kelahiran di Jambi, yang ikut serta dalam organisasi generasi muda Sinaga ini. Artinya sekarang ada terdaftar sebagian besar 80% kebanyakan perantauan. Jadi kami berharap kepada semua sektor, terkhusus sektor 1 sampai sektor 8, kami sudah menyediakan form pendaftaran, baik secara online maupun secara offline. Ada di situ linknya. Mungkin bisa dibagikan udah ya ke setiap sektor. Di dalam map sudah kami sediakan untuk pendataan anggota generasi muda di setiap sektor. Kedua, program kerja kami yaitu ibadah fellowship rumah. Ini kami adakan rutin setiap bulan. Ketiga, ada kegiatan Pandai Gema. Artinya Pandai ini untuk mengasah kalian dari masing-masing generasi muda. Ada badminton, futsal, voli, dan fokusnya ini kemudian untuk mengikuti beberapa turnamen di pemuda-pemuda marga Batak lainnya. Karena mereka sudah ada kegiatan turnamen futsal, badminton, voli. Nah, kami membentuk kegiatan ini sebagai mencari anak-anak muda yang berpotensi untuk mengikuti kegiatan mereka. Mungkin kemudian hari kita bisa membuat suatu turnamen. Nah, artinya untuk lebih menonjolkan bahwa generasi muda kita ini sangat berpotensi dalam hal-hal kegiatan olahraga. Dan untuk internal, mungkin ini nanti akan kita adakan event Piala PPTSP. Mungkin kemudian hari nanti akan kita adakan Piala PPTSP. Artinya di Piala PPTSP ini lebih ke internal. Dari sektor 1 sampai sektor 8 ikut berkontribusi di acara ini. Itu yang lagi kami rancang sekarang. Kemudian yang keempat yaitu perayaan Natal Gema. Itu rutin kami adakan setiap tahunnya. Yang kelima ada produksi teh telang. Ini adalah suatu bentuk kegiatan usaha generasi muda. Jadi generasi muda ini sudah ada membuat
bidang usaha, yaitu tetelang. Tetelang ini dalam proses produksi. Habis produksi kita uji coba, habis itu kita buat distribusi, mungkin akan berjalan di bulan 6 menjadi produk dari kegiatan usaha SEMA. Tujuannya itu meningkatkan kreativitas anggota SEMA, kemudian menjadikan teh menjadi salah satu produk usaha SEMA. Saya rasa itu aja untuk program kerja generasi muda Sinarga. Mungkin untuk Bapak Tua, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ngasih saran untuk kami para generasi muda ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Komisi Gema sudah menyampaikan program kerjanya. Jadi tadi mau tanya dulu yang bidang rentalan tadi, bidang besar rentalan apa? Apa? Tadi kan ada belum dijalankan tadi bidang rentalan yang akan dijalankan di bulan apa kira-kira? Oh, bidang usaha. Iya. Bidang usaha itu teh telang. Hah? Teh telang. Teh telang. Teh dari bunga telang. Oh, iya. Minuman. Iya. Jadi dipikir ketua cabang Boy ini ada rental berarti memakai karena sudah untuk yang di Petaling sana. oke. Jadi sangat-sangat bagus, kan? Jadi tinggal teknisnya lagi. Kalau bidang Kema ini memang waktu kita rapat jam 2 ada pertanyaan sama ketua cabang. Apakah kita gabung sama jam 1 untuk Kema untuk sampai sekarang gabung, ya? Gabung. Karena kalau nggak gabung nanti ya nggak ada kota jemaah di jam 1 sepertinya, ya kan? Ya kan? Nah, saling koordinasi lah siapa kira-kira. Jadi untuk teknis, saran ya. Kalau untuk teknis, bila perlu ketua Kema bisa juga sosialisasi ke sektor. Silakan. Jadi masalah. Contoh di arisan, kan? Begini abang, begini bapak tua, begini bapak muda, bisa ya? Supaya kita semua berfungsi, bekerja kita. Jadi, oh siapa sih yang ketua Kema? Nanti biasanya belum isi formulir, jadi kenal kita kan? Jadi kenal, jadi siapa ketua Kema itu jadi kenal gitu. Jadi semakin banyak anggota, semakin baguslah Kema itu. Ya kan? Apalagi kita merekrut yang sudah tinggal atau berdomisili di sini, bukan sementara, masih banyak saya rasa. Terima kasih sudah ada bisa membuat formulir begini. Mudah-mudahan bagaimana caranya. Tapi kalau bisa nanti, baik itu bila perlu di Bona Tahun juga hadir di Bona Tahun. Bona Tahun sektor ya, hadir. Tunjukkan. Jadi untuk menentukan yang tadi 10 orang untuk perwakilan, kami serahkan ke mana? Rekrutlah. Oh ini masuknya mana? Ini sesudah mendaftar misalnya kan? Atau sudah terdata data yang lama, anggota yang lama, sudah tahu kita sektor berapa, tambah lagi yang di sini. Jadi bidang Kema lah yang menentukan siapa kira-kira per sektor supaya tetap jalan, ya kan? Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain supaya ini kita sama-sama bekerja begitu. Jadi jangan terlalu dibebankan ke ketua sektor atau ketua cabang ya harus bergerak masing-masing begitu. Tapi enggak, Ya. mungkin udah kenapa lebih langsung ke ketua sektor? Karena kan yang lebih mengetahui kan ketua sektor, Ya. luas. Nah. Artinya kita sekarang buta. Siapa mau kita butuh? Binaan dari ketua sektor lah nanti yang menunjuk. Ada on masuk. Ya. Jadi tujuannya lebih mempermudah. Oke. Jadi kalau bisa itu seperti yang saya bilang tadi, untuk menyampaikan ini
Gema itu bisa dihadirkan, Gema meminta ke ketua sektor, kan begitu. Dalam artian salah satu contohnya di arisan itu kadang ada 40 kakak, kan sudah lumayan kan dari apa itu kan, begitu. Bisa hadir, bisa. Gema beberapa orang atau ketua bisa dititipkan ke ketua sektor atau bersama siapa. Jadi sosialisasi itu yang paling penting. Nah, ya, itulah saya rasa kalau bisa ini dijalankan, ya begitulah teknisnya saya rasa itu. Melalui arisan lah, atau bulan depan ya, atau bulan ini juga sudah bisa diapakan. Pergi, dapat izin telepon ketua sektor, begini-begini kami mau sosialisasi. Siapa tahu anak arisan ini anaknya ada yang belum mendaftar di Gema, ya. Nah, itulah apa? Ya. Jadi sebenarnya ketua cabang tidak hanya bekerja hanya untuk pengurus inti PPH, tapi kita semua terlibat. Salah satu contoh sudah saya rasakan di Jambi 2, bidang kerohanian dan sosial. Ini baru-baru kejadian yang di rumah sakit, ya kan? Rumah sakit umum. Mungkin kalau nggak di bidang kerohanian dan sosial, mungkin saya aja nggak ini kan, terbebas kan? Jadi kita itu sudah ada tupoksinya itu. Tupoksi ini yang harus kita jalankan. Gema begitu, bidang sosial begitu, bidang paradatang begitu. Ada tugas kita masing-masing. Ya, kita sama-sama bekerja. Begitu juga dengan wakil-wakil. Ya, itulah Gema bagus. Program kuliah mudah-mudahan ya dapat terwujud rencana-rencananya. Ya. Menambah sedikit dan musik yang perform di live TikTok, artinya kita memanfaatkan digitalisasi itu mengambil keuntungan di TikTok untuk menunjang kegiatan Gema hasil dari TikTok. Jadi kami juga sekalian memperkenalkan media sosial kami. Ada TikTok Gema Sinaga Jambi. Disitulah kami berkreativitas di TikTok itu. Jadi ada yang mau ditanyakan untuk TikTok ini. Kebetulan penontonnya sudah mencapai hampir 100 penonton. Kadang 76, kadang 8, kan hampir 100. Jadi di TikTok ini apakah boleh jika kami membuat di situ open donasi? Artinya sebagai bentuk menunjang kegiatan Gema. Jadi kami saat ini belum mau membuat itu karena takutnya nanti kan sensitif loh. Tapi donasi ini emang untuk penunjang kegiatan. Karena kami sudah membeli alat-alat juga untuk menunjang. Karena konsep TikTok yang kami buat donasi itu full alat musik Batak. Lebih mengedepankan budaya Batak. Ada tagadi, ada suling, semuanya full nanti. Konsepnya seperti itu nanti. Jadi artinya kami membuat donasi itu hanya untuk penunjang kegiatan live streaming Gema ini. Karena kami lihat ada potensi di digitalisasi di era sekarang ini. Itulah yang akan kami tanyakan ke Bapak Uda. Terima kasih. Langsung aja. Saya rasa kalau mau minta open donasi ya, saya rasa kurang pas. Serta tidak. Open donasinya bukan di grup. Artinya di TikTok itu di layar itu ada dibuat di situ donasi. Sampai saat ini emang belum ada dibuat seperti itu karena kami takutnya sensitif. Makanya pola pikirmu tadi sudah pas, memang sensitif. itu mau ditanyakan. Jadi saya rasa dikat aja yang tadi donasi, tapi gini aja. Kalau nanti kegiatanmu yang positif di share di TikTok, followers nanti akan kalau bertambah-tambah dari sana nanti kan cuan juga. Kalau sudah
sekian followers kan sudah ada cuannya kan, jadi berkreasi aja, berkreasi aja. Namun kami para orang tuamu mendukung apapun kreasimu, apapun yang kamu kerjakan yang positif ya. Jangan sampai nanti, karena sangat sensitif apalagi di TikTok, undang-undang IT ya. Jadi mohon nanti sensornya ya, sensornya apabila sudah mau di share ya, karena menyangkut undang-undang IT. Jadi tolong, karena itu sangat sensitif. Saya rasa itu.